Yang terhormat Bapak Pendeta Beni Aventudo selaku Gembala Sidang, dan yang terkasih seluruh jemaat GSPI Sumber. Puji syukur atas segala kebaikan dan anugerah Tuhan sehingga kita bisa hadir di tempat ini dengan penuh kesehatan, dengan keadaan yang aman dan penuh dengan sukacita. Saya mewakili Panitia Natal GSPI Sumber mengucapkan selamat datang dan terima kasih untuk segala dukungan saudara semuanya sehingga setiap proses persiapan dan juga ibadah saat ini boleh berjalan dengan baik. Dan dengan tema Natal yang diambil dari Filipi 2 ayat yang ke-15, hendaklah kamu bercahaya seperti bintang. Kiranya melalui momen Natal saat ini, kita semua boleh diingatkan bahwa Tuhan sangat mengasihi kita semua. Semoga teladan yang ditunjukkan Tuhan dengan mengutus anaknya yang tunggal ke dunia dapat menjadikan semangat bagi kita untuk kita senantiasa dimanapun berada, kita terus dapat menyalakan lilin-lilin di dalam hati kita. Lilin-lilin yang akan menjadi cahaya bagi kehidupan, lilin-lilin yang akan menjadi cahaya dan harapan untuk kita bisa pulih dan bangkit. Semoga cahaya sang terang akan menuntun setiap langkah kita. Sekali lagi saya ucapkan selamat menikmati rangkaian ibadah, selamat Natal, dan selamat menyambut tahun baru. Damai sejahtera Natal menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sangat bersyukur kepada Tuhan. Sangat bersyukur kepada Tuhan kalau sampai hari ini kita masih diberi sehat, ya. Kita bersama-sama mengucapkan selamat hari Natal. Tuhan Yesus telah lahir ke dunia untuk kita orang yang berdosa. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dialah Allah yang telah lahir ke dunia. Dialah Bapa yang setia, Bapa yang kekal, yang tetap setia dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, kau setia. Kau setia.
kelahiran-Mu dengan sederhana. Engkau lahir di kandang yang domba, menyelamatkan kami orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah menebus kami. Hari ini kami akan bersukacita di hadapan Tuhan. Sekalipun perayaan Natal yang sederhana, tapi kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan melihat ketulusan kami di dalam mencari Engkau, di dalam beribadah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarkanlah sukacita surga melimpah atas kami. Kami mau sambut kelahiran Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Diberkati semua jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Semua diberkati, semua disukakan. Kami percaya Tuhan menyertai, Tuhan memberkati acara ini mulai awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan menolong, Tuhan berkarya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Yang kami sembah, yang kami tinggikan dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Silakan Bapak Ibu akan memberikan salam sehat, salam Natal ke kanan kirinya, ya. Tidak boleh berjabat tangan, ya. Salam, ya. Hei, mari berhimpun. Kita mendengar kabar sukacita karena Yesus Kristus sudah lahir menyelamatkan kita orang yang berdosa. Mari kita bertepuk tangan. Hei, mari berhimpun. Bersemangat, siap untuk memuji Tuhan. Tangannya dilambe-lambekan. Ini hari Natal ya. Kita harus lebih bersemangat lagi menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Mari kita sambut Sang Raja. Mari
Ambar bisa memimpin dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga yang maha mulia, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu, untuk setiap pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Tuhan, saat pagi hari ini Tuhan, kami mau serahkan persembahan kami ke dalam tangan kuasa-Mu, kiranya Tuhan sendiri yang boleh mensucikan, menguduskan persembahan-Mu ini Tuhan, sehingga persembahan ini boleh layak untuk pekerjaan Tuhan di gereja-Mu ini. Kami juga percaya Tuhan, tangan-tangan yang sudah memberi, boleh Tuhan semakin berkati berlipat-lipat kali ganda. Dan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Kita hantarkan persembahan dengan satu pujian, Yesus jalan kebenaran. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan memasuki acara inti pada pagi hari ini, yaitu penyalaan lilin. Mari silahkan bangkit berdiri dan bisa menyiapkan lilinnya masing-masing. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Penyalaan lilin akan diwakili oleh Bapak Pendeta Beni Agung Nugroho. Silahkan maju ke depan. Filipi 2 ayat yang ke-16. Hendaklah kamu bercahaya seperti bintang. Lilin melambangkan hidup yang bercahaya. Hidup kita sebagai orang Kristen harus bercahaya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Lilin melambangkan bagaimana hidup kita harus senantiasa menjadi cahaya, menjadi saksi dimanapun kita berada. Di gereja, di masyarakat, di keluarga, dan dimanapun Tuhan percayakan. Hendaklah kamu bercahaya seperti bintang. Malam Kudus. Bintang gemilau terang.
hidup kita bercahaya seperti bintang bagi semua orang. Hidup kita menjadi saksi dimanapun kita berada. Seluruh hidup kita boleh memancarkan kasih Kristus. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk segala anugerah yang Tuhan berkenan kami nikmati di tempat ini, di momen ini Tuhan. Kami merayakan Natal kelahiran-Mu dan bersukacita bersama dengan saudara seiman dengan gereja-Mu Tuhan. Terima kasih juga karena pada pagi ini telah bersiap untuk menyampaikan pesan hati-Mu, pesan firman-Mu untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk diarahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan kembali Bapak Ibu. Ya, sebelumnya saya mengucapkan selamat Natal untuk kita semua, secara khusus kepada jemaat GSPI Sumber. Selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru untuk semua jemaat. Dan juga terima kasih kepada panitia yang telah berjerih lelah mempersiapkan segala sesuatu untuk ibadah dan perayaan Natal pada saat ini ya. Terima kasih untuk segala kerjasama, untuk segala pengabdian dan segala apapun yang telah dikorbankan untuk mengadakan Natal kali ini. Juga kami mewakili jemaat dan juga majelis mengucapkan terima kasih karena di luar sana ada aparat TNI Polri dan juga Satgas, Limas yang ambil bagian untuk mendukung pelaksanaan Natal, mengamankan dan menjamin pelaksanaan berjalan dengan lancar, mendukung untuk setiap gereja Tuhan boleh beribadah dan merayakan Natal pada saat ini. Terima kasih. Ya. Bapak Ibu, kita akan langsung menyampaikan belajar firman Tuhan. Hendaklah terangmu bercahaya seperti bintang. Ini tema yang Sinode GSP terambil dari Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata demikian, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia.
Bapak Ibu, yang namanya bintang itu selalu muncul di malam hari yang cerah, ya. Kalau kita melihat ada bintang di langit pada malam hari, itu berarti awan mendung tidak ada, bakalan cerah hari ini. Nah, Bapak Ibu, adanya bintang menunjukkan bahwa malam ini malam yang nyenengke. Ya, ketika ada bintang meskipun cahaya yang kecil jauh dari sana, ya, menandakan tidak ada awan mendung, bakal tidak ada hujan malam hari ini. Belum lagi beberapa daerah tertentu, beberapa budaya, bangsa-bangsa, bahkan beberapa kita semua bisa niteni adanya bintang, secara khusus formasi yang disebut rasi bintang. Ini menunjukkan beberapa bagian atau menunjukkan beberapa momen, menunjukkan arah. Secara khusus kalau yang biasanya, kalau kita tahu yang model kayak layang-layang ini, rasi bintang layang-layang, atau dalam bahasa Inggris rasi bintang crux, itu menunjukkan arah selatan. Kalau Anda ketemu tanda ini di langit, ada rasi bintang membentuk 4 formasi ini, 4 sudut ini, yang bagian ujung bawah ini pasti menunjukkan arah selatan. Kalau malam-malam hari bingung, nggak bawa kompas, nggak ngerti lor gitu, nah, melihat rasi crux atau rasi layang-layang ini menunjukkan arah mata angin. Belum lagi beberapa juga ada iso niteni adanya rasi bintang tertentu, pertanda musim untuk menanam, musim A, musim B, dan sebagainya. Nah, ini contoh-contoh bahwa ternyata meskipun gelapnya malam, kegelapan malam, dengan adanya bintang yang sedemikian kecil, yang secara panas itu nggak terasa sampai bumi, hanya kerlap-kerlipnya saja, tetapi itu menunjukkan sesuatu, ada tanda sesuatu yang Tuhan sengaja buat, bahkan lewat alam. Nah, Bapak Ibu, bintang itu adalah referensi atau petunjuk. Apa sih alasan pemilihan tema ini? Mengapa kok temanya hendaklah kamu bercahaya seperti bintang, Bapak Ibu? Kita tahu dunia masih dalam kondisi yang pandemi, ya. Dampak pandemi tidak main-main. Beberapa di antara kita secara langsung ikut terkena, mungkin pernah terjangkiti, ya, sebagai penyintas atau orang yang sudah sembuh. Juga mungkin dampak secara tidak langsung, dampak ekonomi, ada keluarga yang terkena, kita semua mengalami. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, dampak pandemi corona ini sangat terasa. Dampak medis dan korban jiwa. Hari ini per 24, berarti 2 hari yang lalu ketika saya mempersiapkan khotbah ini, per 2 hari yang lalu, 24 Desember 2021, seluruh dunia korban yang meninggal itu 5.390.000 orang sekian. 5,39 juta. Ini bukan uang Bapak Ibu, tetapi ini orang. Orang yang punya nama, orang yang punya keluarga, yang secara langsung berdampak. Ini bukan angka-angka, tapi ini jiwa. Dampak medis, dampak korban jiwa sangat terasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, dampak sosial juga terjadi. Beberapa pernah mengalami di karantina. Beberapa mungkin sempat mengalami lockdown lingkungannya. Bahkan gara-gara sempat bersentuhan, kita saling menjaga. Ojo nyeda-nyeda aku dhisik. Kemarin aku baru ketemu orang ini, ternyata dia terindikasi kena. Nah, saya pernah diceritani Bapak Ibu, ada salah satu keluarga medis di Solo sini, tenaga kesehatan medis di Solo ini, selama 6 bulan gak pernah ketemu anaknya, padahal sama-sama tinggal di Solo. 6 bulan gak ketemu anaknya. Kenapa? Karena rumah sani. Selama ini berjibaku di rumah sakit urusan virus ini, kalau nanti dia pulang ketemu anaknya, goge anaknya kena, malah kepikiran. Dia korbankan diri, dia korbankan perasaannya. Bayangkan sak kota 6 bulan gak ketemu anaknya, hanya ketemu lewat
virtual. Dampak sosial, dampak ekonomi apalagi pengurangan tenaga kerja, omset menurun, ya. Beberapa mungkin kalau budgetnya dulu banyak, sekarang karena dampak corona ini pemotongan biaya dan semuanya. Dampak aktivitas pergerakan, mau ke sana dilarang, mau ke sini dibatasi, kuota orangnya dibatasi, sudah vaksin belum, ya. Kemudian aplikasi peduli lindunginya ada enggak? Nah, mau bepergian aja semua harus disiapkan, naik kereta, naik pesawat, apalagi bukannya rapid, kadang harus PCR, keluar uang tambahan untuk biaya memastikan bahwa Anda bukan penyebar virus ini. Dampak moralitas apalagi Bapak Ibu, meskipun ada pandemi, kejahatan masih ada, bahkan tambah. Bahkan yang paling keras lagi, ada juga kejahatan yang mengatasnamakan pandemi ini, dikorupsi. Nah, belum lagi adanya varian baru, Omikron lah, Delta lah, dan sebagainya. Dunia saat ini mengalami yang namanya ketidakjelasan. Tidak pasti. Kapan ini berakhir? Ada yang ngomong setahun depan, 2 tahun lagi. Belum ada yang bisa memastikan dengan pasti bahwa setahun, 2 tahun virus akan berakhir. Belum ada. Bapak Ibu, di tengah dunia yang gelap seperti ini, di tengah dunia yang tidak jelas, belum pasti seperti ini, kita mengharapkan anak-anak Tuhan bersikap seperti bintang. Ya. Ketika yang lainnya susah, mengeluh, menyalahkan pemerintah, pemerintah kurang ini, ini kurang tegas, kurang sebagainya. Mari kita juga menghargai. Tidak ada satu negara pun yang hari ini sudah bebas, belum ada. Kita menghargai segala upaya pemerintah, segala aparat-aparat yang berjibaku di sana, karena memang tidak mudah menghadapi ini. Semua sama-sama sedang beradaptasi, semua sama-sama sedang mempelajari. Mari kita gotong royong, membangkitkan kesadaran untuk kita bisa bersama-sama keluar dan pulih dari kondisi ini. Nah, Bapak Ibu, menjadi bintang, bersikap sebagai bintang, ya, meskipun kecil, sama seperti tadi di awal saya jelaskan, adanya bintang di langit itu menunjukkan tanda-tanda tertentu. Meskipun kecil, panasnya nggak terasa, hanya kerlap-kerlip saja, tetapi kecil itu, barang yang kecil itu menandakan arah. Barang yang kecil itu, kerlap-kerlip yang kecil itu menunjukkan adanya siap untuk terjadi perubahan. Nah, Bapak Ibu, sama seperti bintang, meskipun sinarnya kecil, tapi bernilai. Ya, demikian juga sikap kita di tengah pandemi. Mari kita dukung pemerintah, kesadaran dan disiplin itu tetap harus ada. Ya, disiplin kita dimanapun kita berada, masker jangan lupa. Kemudian optimis, yakin. Firman Tuhan berkata bahwa semua masalah itu Tuhan turut campur. Tuhan tidak membiarkan kita sendirian. Tuhan pasti menyertai dan kita bersama-sama pasti akan melewati ini semua. Masalah itu disetting bukan untuk kekal, tapi masalah itu ada untuk sementara. Demikian pula dengan pandemi ini, kita imani pasti akan segera berakhir. Walaupun belum jelas kepastiannya, tapi yakinlah pasti akan tuntas. Nah, juga mari kita belajar untuk inisiatif mendorong. Kalau orang-orang di sekitar kita, ketika kita ngajak ngobrol, komplain lah, ini gini, pemerintah gini dan sebagainya, ini di sana gini, ya. Sukanya mengeluh, sukanya komplain, menyalahkan A, menyalahkan B. Mari kita belajar untuk meredam. Jangan khawatir, sebentar lagi pasti juga akan rampung. Yang penting bagian kita, meskipun kecil, disiplin, sadar. Kalau belum ikut vaksin, ya. Dimanapun berada, jangan lupa masker. Nah, Bapak Ibu, ini contoh-contoh sikap menjadi bintang. Nah, menjadi bintang itu artinya juga memiliki yang namanya keunggulan. Daniel pasal 12 ayat 3 berkata demikian,
Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. Orang yang bijaksana, orang yang ada di dalam Tuhan, orang yang ada di dalam terang firman Tuhan adalah orang yang dikatakan sebagai orang yang bijaksana. Karena Tuhan Yesus sendiri ngomong, siapakah orang yang bijaksana ini? Orang yang bijaksana adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan orang yang melakukan. Kalau mendengar saja itu akeh tunggalnya, banyak. Tetapi kalau yang mendengar dan melakukan, Tuhan Yesus mengomentari, itulah bijaksana. Nah, Bapak Ibu, menjadi bintang di sini diartikan menjadi teladan, menjadi panutan, menjadi contoh. Karena dikatakan bahwa kamu akan menjadi bintang yang menuntun banyak orang. Nah, kalau orang dijadikan teladan, kalau seseorang dijadikan panutan, referensi, contoh, berarti orang itu memiliki yang namanya keunggulan atau nilai lebih. Ya, menjadi bintang artinya kita memiliki yang namanya keunggulan. Unggul dalam sikap, unggul dalam karakter, mungkin juga bisa unggul dalam prestasi. Nah, Bapak Ibu, perkataan kita yang lebih baik, sikap kita, komentar kita yang lebih baik, kecenderungan hati kita yang murah hati, tidak egois. Nah, ini contoh-contoh keunggulan. Amsal pasal 22 ayat 29 berkata, pernahkah kau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Saya sengaja garis bawahi kata cakap. Cakap di sini juga berarti unggul, ya. Pernahkah kau melihat orang yang unggul, orang yang punya nilai lebih, orang yang memiliki keunggulan, maka dia pasti akan berdiri di barisan pemimpin. Demikian pula ketika hendaklah kamu menjadi bintang, bukan hanya sikap kita yang beda. Di tengah dunia yang belum jelas ini, kita punya sikap yang beda sesuai dengan firman Tuhan. Dan karena sikap kita yang beda ini, kita punya nilai lebih. Memiliki kecakapan, memiliki keunggulan dalam mentalitas, karakter, daya juang, sikap kita, tutur kata kita, ketulusan hati kita. Meskipun dunia ini gara-gara pandemi banyak orang yang egois, banyak orang yang mikirkan dirinya sendiri, mari dengan kita dijadikan bintang-bintang di dunia ini, sikap kita beda. Kita lain, bahkan kita punya nilai lebih. Kita. Nah, yang kedua Bapak Ibu, menjadi bintang hendaklah kamu bercahaya seperti bintang. Itu artinya kita meskipun dalam kegelapan, kita tetap bersinar. Saya ketika merenungkan kisah Natal ini, secara khusus dari kisah orang Majus dan Yusuf. Mari kita lihat pertama dari kisah orang Majus. Saya potong langsung di Matius pasal yang kedua ayat 9 sampai 14. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, sehingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Dan ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Bapak Ibu, mari kita lihat pertama bagaimana berjalan dalam kegelapan dengan tuntunan bintang ilahi. Ini orang Majus. Ada yang menyatakan, menafsirkan orang Majus ini sebenarnya kelompok bangsawan, sugih, pinter, dan secara khusus ahli astronomi, ahli perbintangan. Dan ada yang mengatakan dari India, ada yang mengatakan mereka kumpulan juga ada yang berasal dari Cina.
Nah, Bapak Ibu, apapun asalnya, tetapi perhatikan mereka itu dipimpin oleh bintang. Dengan kata lain, entah mereka berasal dari India, entah mereka berasal dari Cina, ketika mereka menuju Bethlehem, ketika mereka menuju Yehuda, mereka berjalan di malam hari. Karena GPS-nya, petanya hanya muncul di malam hari, yaitu bintang. Selama 2 tahun mereka berjalan dalam gelap. Perhatikan dan coba bayangkan. 2 tahun, ini orang-orang penting, orang-orang sugih, orang-orang pintar. Sejatinya mereka bingung ini nanti mau kemana, tapi mereka percaya gara-gara bintang yang lain ini 2 tahun tiap malam mereka bergerak, dipimpin oleh bintang. Mereka nggak kenal nanti mau peta ini mau kemana, nggak ngerti. Tetapi tiap malam mereka berjalan 2 tahun, melewati hutan, melewati padang gurun, melewati negara-negara asing, kerajaan asing, kota-kota asing. Tiap malam mereka bergeraknya. Anda bisa bayangkan, dolan adoh bengi-bengi setiap malam. Beberapa waduh apa ini piye iki pripat ora jelas delok malam-malam ini. Nanti ada bega dan sebagainya bagaimana? Tiap malam mereka berjalan. Bahkan dikatakan juga, dan karena diperingatkan dalam mimpi. Nah, kalau mimpi berarti tidur. Karena ini konteksnya mereka sudah ketemu. Mereka sudah ketemu dengan bayi Mesias, yaitu Tuhan Yesus. Mereka lega. Sekarang penantian malam kami sudah tuntas. Kalau tiap malam, gelapnya malam kami harus jalan tanpa kepastian. Kali ini, malam ini kami bisa leren, ngasuh, turu. Nah, kali ini tiap malam, setelah mereka tiap malam berjalan terus, ketemu Tuhan Yesus, ketemu bayi Tuhan Yesus. Malam itu mereka tidur. Aduh, akhirnya 2 tahun ratau turu bengi, turune isuk nganti sore tok. Malam hari mereka tidur, dan ternyata mereka dalam mimpi diperingatkan malaikat. Jangan lewati jalan ini lagi. Muter, cari jalan lain, kembali ke rumah kalian. Langsung maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Langsung mereka ambil jalan pintas ke tempat lain. Malam itu juga. Nah, ada juga kisah mengenai Yusuf. Perhatikan sekarang Yusuf. Lanjutannya ini Matius 2 ayat 13-14. Dan setelah orang-orang Majus itu berangkat, tampaklah malaikat Tuhan pada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Bapak Ibu, mereka bergerak di malam hari. Orang Majus dituntun bintang di malam hari. Yusuf meskipun lagi dapat hadiah keluarga, yaitu hadirnya bayi Tuhan Yesus, karena diperingatkan malaikat, malam itu juga langsung mereka migrasi ke Mesir. Bapak Ibu, baik orang Majus maupun Yusuf dipimpin oleh terang firman untuk bergerak di malam hari. Meskipun ini malam gak jelas, malam yang gelap, nanti bagaimana di Mesir, nanti bagaimana dalam perjalanan, suplainya bagaimana, logistiknya bagaimana, ketemu orang jahat bagaimana. Tetapi karena dorongan firman, karena dorongan bintang, karena dorongan terang, mereka berjalan. Bapak Saudara sekalian, di sini kita belajar firman Tuhan bahwa pentingnya kepekaan dan ketaatan. Baik orang Majus maupun Yusuf ini menunjukkan kepada kita dia peka. Mereka ini peka. Ada bintang yang lain, ini tanda-tanda suara dan pimpinan Tuhan. Ini tanda-tanda pergerakan yang dari Tuhan. Nah, Bapak Saudara sekalian,
Dari sini kita belajar untuk kita memiliki sikap untuk peka dan taat dengan firman Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Sejatinya kita semua ini manusia, ada sisi kekanak-kanakan kita. Saya katakan seperti kenapa? Karena kita semua yang pernah punya anak, kita pernah mengalami anak kita itu kadang malam hari ke kamar kecil, ke toilet aja takut. Meskipun lampunya nyala, takut. Kenapa? Ini gelap. Meskipun sudah ada terang, dianggap masih gelap. Sisi kita pun juga sama kekanak-kanakan. Sudah jelas firman Tuhan, Tuhan mengatur, Tuhan merancang, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Bagi kita masih gelap. Tambah lagi kalau oglangan, wah jerit-jerit, santai dan sebagainya. Bayangkan dan coba kita ingat-ingat ketika malam-malam oglangan mati lampu dan kemudian tiba-tiba jam 9, jam 10 lampu nyala. Berat, pasti di antara kita ada yang berteriak, hore lah. Betapa menyenangkan terang itu. Dan sisi manusiawi kita betapa menyusahkan gelap itu. Apalagi berjalan dalam gelap. Yusuf dan orang Majus malam itu juga mereka bergerak. Dalam gelap mereka berjalan. Kok bisa? Karena ada terang, karena ada tuntunan, karena yakin ada penyertaan Tuhan. Dan dalam kepekaan dan ketaatannya mereka bergerak. Semua ada kejelasan. Meskipun mereka berjalan dalam kegelapan, mereka yakin Tuhan yang menyertai. Bapak saudara sekalian yang dikasih Tuhan, saya berharap kita semua bisa mengerti apa yang sedang saya maksudkan ini. Saya katakan seperti ini. Kita semua pasti pernah mengalami masa-masa gelap. Ya betul? Kita semua pernah mengalami masa-masa gelap. Mungkin bahkan hari ini juga ada masa gelap, ada kondisi gelap yang kita alami. Entah itu masalah keluarga, entah itu masalah ekonomi, masalah pekerjaan usaha, atau masalah kita dibayang-bayangi masa lalu kita yang buruk. Gusti peteng rasanya, nggak jelas semuanya. Tapi kembali sama seperti orang Majus dan Yusuf ini, meskipun dalam gelap mereka melihat bintang. Demikian pula saya percaya hari ini juga Yesus Kristus siap untuk menuntun kita melewati masa-masa gelap itu. Kenapa? Alkitab berkata dialah gembala kita. Meskipun sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, sekalipun aku berjalan dalam lembah gelap. Lembah itu nengisor Bapak Ibu. Wonten ngandhap. Wis ngisor ceblok peteng dedet. Lembah kelam, lembah gelap. Gadamu dan tongkatmu menyertai aku. Apa yang bisa menjauhkan kita dari kasih Tuhan? Tidak ada kegelapan yang terlalu gelap bagi Tuhan, tidak. Di hadapan Tuhan semua jalan kita terang. Cuma kadang kita yang kekanak-kanakan tadi, semua serba jireh, takut. Belajar untuk kita yakin Tuhan menyertai. Peka dengan firman Tuhan, berjalan dalam ketaatan. Hendaklah terangmu bercahaya seperti bintang. Selamat Natal, selamat menyongsong tahun baru Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan di momen ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua yang mendengar terang firman Tuhan. Tuhan, ubahkan kami jadi terang-terang-Mu Tuhan di tengah dunia yang belum pasti, tidak jelas ini. Kami membangkitkan semangat, kami mewartakan kebenaran, kami menyampaikan kabar baik bahwa Yesus Kristus Juru Selamat dunia, dan bahwa apapun masalah yang sedang kami hadapi dan sedang dunia hadapi saat ini, Tuhan mengasihi, Tuhan pasti memimpin.
Demikian pula di dalam nama Tuhan Yesus, meskipun kami berjalan dalam lembah yang gelap, meskipun kami mengalami masa-masa gelap dalam hidup kami, tetapi tangan Tuhan menyertai. Engkau gembala kami Tuhan. Firman-Mu pasti terjadi. Sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan, sekali-kali Engkau tidak pernah membiarkan kami. Meskipun kami berjalan dengan masalah yang belum jelas, dan kami sendiri masih bingung, Tuhan pasti tolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yesus memberkati. Ya, Pak Beni tetap di tempat, jangan duduk dulu. Dimohon Bu Hesti sekaligus mendampingi Pak Beni. Bapak Ibu semuanya diberkati atas pelayanan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Kita siap menjadi terang-terangnya Tuhan. Amin. Dan tetap semangat walaupun di tengah kegelapan kita pasti mampu bersinar. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Beni atas pelayanan firman-Nya. Di momen Natal ini kami mewakili majelis dan juga jemaat GSPI Sumber ingin mengucapkan terima kasih atas pelayanan, atas setiap kesetiaan dan juga kasih Pak Gembala dan Ibu Gembala kepada seluruh jemaat. Ada sedikit souvenir dari kami yang mohon diterima sebagai wujud kasih kami kepada Bapak Ibu Gembala dan keluarga. Mohon TV. Terima kasih semuanya. Terima kasih untuk majelis dan juga jemaat dan semua panitia yang telah memberikan tanda kasih seperti ini pada kami sekeluarga. Semakin diberkati ya, terima kasih matur nuwun. Terima kasih Pak Gembala dan Bapak Ibu Gembala. Selanjutnya acara akan tepuk tangan dulu. Panitia bisa masuk mengangkat meja, ya, mengangkat mimbar. Dimulai semua. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum saya menyampaikan pengumuman, memang karena kondisi tempat yang tidak memungkinkan, tempat kita gereja tidak cukup untuk jemaat, sehingga jemaat dibagi menjadi dua, pagi, kelompok pagi dan sore. Dan kalau Natal juga jadi satu dengan sekolah minggu juga tidak bisa, karena sekolah minggu kita juga banyak sekali ya, sehingga Natal sekolah minggu sudah diadakan kemarin ya, foto-foto ada di grup ya, hari Sabtu kemarin sudah diadakan sekolah minggu Natal anak-anak ya. Kemudian pagi hari ini akan ada persembahan pujian ya, persembahan tarian ya dari anak-anak sekolah minggu kelas tengah. Kalau nanti sore yang kelas besar, kalau hari ini yang kelas tengah. Mungkin yang rekam sudah selesai aja, nggak dihentikan dulu aja karena mengganggu jalannya anak-anak ya. Sedihkan dulu yang rekaman, nanti disambung, dipinggirkan dulu aja Kak Juna ya. Sedikit ada perayaan Natal ya.
Ya, baik. Terima kasih kepada majelis dan juga jemaat yang memberikan perhatian ke kami. Juga kami mohon maaf apabila selama ini mungkin kami juga ada kesalahan-kesalahan. Ya, dan juga di dalam pandemi COVID ini mungkin kami memang jarang berkunjung ya, kecuali kasus-kasus darurat dan sakit dan sebagainya karena memang kondisi. Tetapi tetap kami membawa dalam doa untuk seluruh jemaat dan seluruh jemaat tetap ada di dalam hati kami ya. Terima kasih untuk seluruh perhatian dan dukungan dari seluruh jemaat ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada tambahan acara karena memang kelas tengah tugas di pagi dan kelas besar remaja tugas di sore karena memang keadaan tempat yang tidak memungkinkan. Jadi acara Natal sudah selesai, saya akan menyampaikan pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama, nanti setiap kakak yang akan mendapatkan satu payung yang akan dikoordinir sama Mbak Heni di depan ya. Bisa siap di depan Mbak Heni ya. Jadi nanti satu keluarga akan mendapatkan satu payung yang sudah disablon GSPII ya. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akan diadakan ibadah tutup tahun pada hari Jumat pukul 19.30. Jadi sekali lagi akan diadakan ibadah tutup tahun sederhana ya. Kita akan menutup tahun 2021 dan mengawal tahun 2022 dengan berdoa. Jadi hari Jumat tanggal 31 Desember akan ada ibadah tutup tahun pukul 19.30. Mohon semua jemaat bisa hadir. Nanti akan ada perjamuan kasih ya. Jadi konsumsi akan membawa dari rumah masing-masing seperti dulu ya. Kemudian hari Minggu besok itu adalah minggu pertama di tahun 2022 ya. Kalau minggu ini minggu terakhir, minggu depan minggu pertama, kita akan ibadah dan juga perjamuan suci ya. WL paginya saya, singernya Ibu Ayu dengan Ibu Dewi. Untuk sorenya Mbak Siska, singernya Mbak Heni dengan Mbak Megita ya. Kemudian untuk WL tahun baru itu Burian ya, Burian yang akan memimpin pujian di ibadah tutup tahun ya. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk acara hari ini sungguh bersyukur karena kemurahan Tuhan boleh berjalan dengan baik, dengan lancar ya. Kita juga tidak begitu banyak anak juga, sehingga juga tidak ada semberit apa-apa dari pemerintah. Bahkan Pak Polisi menjaga dengan baik, berjalan dengan baik. Puji Tuhan, kita doakan supaya acara nanti sore pukul 5 juga cuaca cerah dan semuanya boleh berjalan dengan lancar dan baik ya. Silahkan Bapak Ibu akan mengucapkan salam Natal ke kanan kirinya karena tidak boleh berjabat tangan. Ya, selamat Natal ya. Terima kasih. Selamat hari Natal juga dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Kita percaya Tuhan semakin memakai kita untuk bercahaya ya, menjadi seperti bintang. Kita bermanfaat bagi banyak orang ya. Terima kasih kepada seluruh jemaat dan juga majelis yang sudah melayani Tuhan, juga kepada semua panitia yang sudah mempersembahkan waktu dan tenaga untuk acara Natal ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati ya. Begitu saja untuk pengumumannya. Kemudian nanti sore masih ada ibadah Natal shift yang kedua pukul 5 sore ya. Kita akan ketemu di ibadah tutup tahun 2021 dan doa mengawali tahun 2022 pada hari Jumat pukul 19.30 dengan acara perjamuan doa dan ditutup dengan perjamuan kasih ya. Begitu, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup dalam doa berkat. Saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Kita pujikan doa Yabes.
memberkati aku. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah yang telah kami nikmati ibadah dan perayaan Natal yang telah diizinkan bersama-sama kami boleh laksanakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan, untuk urapan berkuasa yang Tuhan telah sediakan. Kami bersyukur Tuhan berkati bangsa kami, Tuhan berkati negeri kami, Tuhan juga berkati kota kami Solo. Dan juga bersyukur jalannya Natal ini juga boleh didukung oleh TNI, Polri, dan juga segenap satuan tugas yang boleh ambil bagian untuk mendukung jalannya Natal kali ini. Tuhan juga memberkati untuk setiap umat-Mu, keluarga demi keluarga. Kiranya berkat, damai, sejahtera Natal itu nyata dalam keluarga kami semua. Tuhan, nyatakan kasih-Mu, nyatakan kemurahan-Mu bagi kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat angkat tanganmu dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Anak Allah Tuhan kita Yesus Kristus, hikmat penyertaan serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menjadi milik saudara saat ini sampai selama-lamanya. Semua yang terima berkat Tuhan bersama kita katakan amin. Bapa